Dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-wenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa sih, logikanya? Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Saya melihat ini orang sabar. Dan dia ini dicintai rakyat, itu benar. Karena secara tubuhnya itu kita tidak bisa pungkiri bahwa dia memang ada di tengah masyarakat. Nah, Pak Jokowi menyampaikan, saya sudah habis kesabaran saya. Dan menurut saya sih wajar juga kalau kemudian dia merasa tertekan. Ya, despite yang lain-lain ya Jokowi sekarang sudah selesai sebagai presiden, dia presiden ke-7. Saya sih memilih untuk menghimbau masyarakat menempatkan presiden ini yang memang kita pilih gitu ya, yang kemudian memimpin kita 10 tahun di posisi yang sebagai presiden, sehingga marwah kita sebagai negara juga terjaga. Karena kan ini presiden kita apapun itu, yang milih juga kita gitu. Nah, jadi kalau dia sudah selesai, maka selesai aja. Kalau memang ada yang belum selesai, kan harusnya diselesaikan pada saat aparat hukum, pada saat dia menjabat, kemudian aparat hukum bekerja. Kalau memang sudah selesai aja. Kalau kita mencermati apa yang menjadi statement Bang Deddy Sitorus, ini saya waktu itu juga kebetulan sedang tidak di Jakarta, jadi saya ikut dari rekaman YouTube. Bahwa yang pertama adalah menjelang hari H keputusan partai yang memutuskan melakukan sanksi pemecatan kepada 27 kader partai, itu beberapa hari sebelumnya Pak Deddy Sitorus didatangi oleh seorang utusan dari siapa tidak disampaikan. Lalu di situ disampaikan bahwa orang itu mengatakan bahwa mengingatkan agar tidak melakukan beberapa hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sepenuhnya kedaulatan partai. Soal sanksi, soal pemecatan, soal teguran atau apapun itu kan urusannya dengan organisasi internal PDI Perjuangan. Tetapi orang ini itu kemudian mengingatkan Pak Deddy Sitorus untuk tidak melakukan langkah-langkah tersebut. Sehingga dalam konteks ini, hal ini tentu saja menjadi suatu perhatian. Karena kenapa? Pertama, jangan pecat, kalau katanya Bang Deddy ya, jangan pecat Pak Jokowi. Lalu kemudian misalnya ada lagi Pak Sekjen Hasto Kristianto harus mundur. Itu kan pesan-pesannya seperti itu yang disampaikan oleh orang ini. Yang sampai sekarang juga belum tahu betul orang ini siapa, lalu utusannya ini yang mengutus siapa. Bang Ferdinand, PDIP apakah mengartikan ini utusan memang diminta oleh Jokowi atau tidak? Orang ini yang datang. Bagi kami bahwa yang kami ketahui beliau itu adalah lingkarannya Pak Jokowi datang ke kami, artinya tidak mungkin dia berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Itu yang kita maknai, karena kalau disebut inisiatif atau disuruh, nanti kita jadi bias ya. Bagi kami meyakini beliau tidak akan berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Tanpa itu restu yang kita pegang. dari Pak Jokowi. Respon balik mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi yang kita tidak lihat tangan beliau bekerja, tetapi apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Deddy Sitorus kemarin itu pernyataannya bahwa ada yang mendatangi. Dan di situ kan jelas yang didatangi itu adalah
partai. Dan yang melihat itu kan bukan satu orang, karena pertemuannya tidak dilakukan di ruang gelap gulita. Tetapi ada yang mengetahui lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga orang. Belum pernah Pak Jokowi itu segeram ini gitu. Reaksinya begini gitu ya? Reaksinya seperti ini gitu. Oke. Ini berarti ya sudah klimaksnya gitu loh. Karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya itu seperti mantan Presiden Jokowi ini gitu loh. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu loh. Ini selalu membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Apakah ini mau pengalihan isu dari sekjen beliau yang sekarang menjadi menghadapi pengadilan, Mas Hasto itu gitu loh. Ya kalau dikaitkan dengan itu ya itulah jauh panggang dari api gitu loh. Kasusnya Mas Hasto ya kasus secara hukum ya. Walaupun dikatakan ini saya ada tahanan politik. Di mana tahanan politik? Kalau ini kan kasusnya berhadapan dengan KPK gitu loh. Berarti kan ya diselesaikan lah. Kan itu akan terjawab nanti kan di pengadilan itu sendiri. Kenapa jangan dikaitkan lagi dengan ini? Wah ini Jokowi bermain seperti ini. Ya ada utusan khusus, jangan sampai Pak Jokowinya itu adalah dipecat ya. Ya kemudian dikaitkan itu Pak Hasto harus mundur gitu. Kalau enggak terjadi sesuatu lah misalnya Mas Hasto. Ya, kalau kita lihat kalau kemarin ya, dia masih presiden gitu. Ya kalau saya sih anak muda bilang katakanlah lebih banget. Sekarang kan dia bukan presiden lagi, rakyat biasa gitu. Kita kalau sudah rakyat biasa nih, oke lah kalau diri kita nggak apa-apa. Kalau terus keluarga kita diuak-uak gitu, difitnah seperti itu, pasti akan timbul lah sebagai kepala keluarga itu merasa kita ini, wah ini kenapa seperti ini? Saya kan sudah tidak lagi sebagai presiden kok masih seperti gini gitu. Ya ini saya sebagai mempunyai hak sebagai rakyat ya pasti akan saya perjuangkan untuk ini. Apakah lewat hukum atau dengan lain sebagainya. Tapi kan kita bisa lihatlah dari statement-statement beberapa sebelumnya dan seterusnya itu selalu kok mengatakan kayak ibaratnya ini musuh bersama itu Jokowi gitu loh. Ya kan semua kan diarahkan ke situ semua gitu loh. Ya itu hal yang biasa lah ya. Kalau menurut saya kalau misalnya sebagai seorang presiden dan mantan presiden pun ya berbeda pandangan dengan partainya itu biasa kan begitu. Habis manis sepah dibuang ibaratnya seperti gitu loh, kalau kata pepatah ya. Tapi pada intinya adalah cooling down lah kita bulan puasa ini kita ayo sama-sama kita perkuat silaturahmi gitu kan ya. Ya kita fokus sama ibadah gitu. Ya udahlah jangan ada fitnah-fitnah lagi kayak gitu loh. Ya kan? Ya kita fokus gitu loh. Ya Pak Jokowi juga nggak kemana-mana. Kok sudah mengatakan siapa sih itu orangnya gitu loh. Saya juga seperti siapa ini kayak teka-teki terus. Ibaratnya seperti ya dokumen yang dibawa ke Rusia itu jadi teka-teki juga kita sampai sekarang ini kan. Buka aja gitu loh. Dia udah mengatakan ke Pak Jokowi seperti itu. Bahwa dalam perjalanan panjang, rangkaian demi rangkaian peristiwa hingga akhirnya terjadi peristiwa pentersangkaan Sekjen Hasto Kristianto hingga kemudian akhirnya muaranya adalah ditahan. Itu ada terlalu banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitar itu. Banyak sekali bumbu-bumbu nuansa pertemuan-pertemuan utusan A, utusan B, utusan C yang bertemu dengan pimpinan partai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang sudah di-spill sedikit. Tadi ada pesan-pesan di poin 1-3 semacam itu yang terus hadir gitu loh. Hadir terus gitu di antara situasi menjelang penangkapan Sekjen Hasto Kristianto. Dan buat kami itulah yang menjadi suatu ilustrasi bahwa kasus ini bukan hanya murni kasus hukum tetapi adalah kasus yang sangat kental dengan politisasi hukum. Itu yang menjadi konteks dari kenapa statement itu disampaikan. Jadi kalau kita bisa lihat sih, statement-statementnya aja Bang Deddy Sitorus kan luar biasa. Di stasiun TV manapun juga mengatakan begitu kan. Jokowi lah dibalik semua. Kenapa kegaduhan itu? Sasaran tembak kan selalu kan Jokowi kalau bicara itu. Kalau Mas Endo mengatakan itu ya memang dia sebagai juru bicara kan harus normatif menyampaikannya ya kan ya. Jokowi, tapi dia boleh dong dia menyampaikan kekesalannya di depan publik gitu. Karena kan gini loh, dia udah selesai. Waktu dia menjabat nggak ada aparat hukum yang meriksa dia. Terus setelah dia selesai, dia dikejar-kejar terus untuk banyak banget kasus. Satu aja misalnya, ijazah. Ya pasti kesel ini ijazah gue nggak selesai nih.
dikejar-kejar terus. Ini ada bukti baru lah, yang katanya nggak ada Times New Roman lah. Ya wajar lah orang kesel banget seperti itu. Nah tapi ada benarnya juga Bang Andi Aswan bicara. Ya kalau mau ya buka aja. Yang di Rusia dibuka, yang ini utusan juga dibuka. Ini kan cuma masalah keselnya PDI Perjuangan ke Pak Jokowi kan. Ya. Tapi kan sebelumnya menurut saya juga PDI Perjuangan baik-baik aja Pak Jokowi, bahkan juga menikmati keuntungan dari Pak Jokowi sama jadi presiden. Ceritanya kan Bang Deddy, kita ini diajak untuk menyimpulkan Bang Hensat. bahwa karena Pak Jokowi dipecat, kemudian Pak Hasto ditangkap KPK kan Baik. seolah-olah begitu kan. Buru-buru ikan lele, jangan bermain sandiwara, Le. Oke.